lagi dengan materi ketiga Nakla PPKN. Itu kalian bisa langsung buka bukunya halaman 101 dan 102, judulnya adalah menolong teman. Nah, di sini Lausa tidak menuliskan Nakla karena di bukunya itu karena ini cerita, jadi langsung aja kita lihat pada bukunya menolong teman. Ya, kita baca teksnya sama-sama Nakla. Nah, para murid terkejut, menolong teman judulnya. Para murid terkejut karena melihat kondisi sekolah yang sangat kotor dan berantakan. Kondisi ini disebabkan oleh hujan yang turun sangat deras dan disertai angin kencang. Ada 2 pohon yang tumbang sehingga menyebabkan halaman sekolah kotor, dipenuhi daun-daun dan ranting pohon. Semua siswa diminta untuk berhati-hati menuju kelas masing-masing. Dea, Andi, dan Doni berjalan bersama menuju kelas. Ketika berjalan, tiba-tiba Doni terjatuh karena tersandung ranting pohon. Doni kesakitan karena kakinya keseleo. Dea dan Andi segera menolong Doni. Mereka meminta bantuan kepada Pak Guru untuk menggendong Doni. Akhirnya Doni dibawa ke UKS untuk diobati. Pak Guru mengoleskan balsam dan memijat kaki Doni. Dea membawakan air minum untuk Doni. Andi menemani Doni di UKS. Doni berterima kasih kepada Dea, Andi, dan Pak Guru yang telah menolongnya. Nah, ini adalah dalam bentuk berteman dalam bentuk hal tolong menolong. Jadi dalam cerita ini pada waktu suasana di sini kelas itu kotor, sekolah itu kotor karena adanya peristiwa alam, yaitu terjadi angin ribut ya, disertai dengan hujan yang sangat deras yang itu menyebabkan dahan-dahan ranting menjadi tumbang, artinya jatuh Nakla. Nah, pada waktu itu 3 orang anak ini menuju kelas masing-masing. Kemudian tiba-tiba yang terjatuh ini Doni. Kenapa dia terjatuh? Karena dia tersandung ranting pohon. Itu akibat salah satunya kurang berhati-hati sehingga tersandung ranting pohon. Kemudian mereka yang berdua ini, siapa yang berdua ini? Dea dan Andi menolong dengan segera. Yang satunya menemani Doni, kemudian yang satunya lagi memanggil Pak Guru. Apa tujuan memanggil Pak Guru? Yaitu untuk meminta Doni supaya dibawa ke UKS dan diobati. Apa yang dilakukan Pak Guru nak? Pak Guru pun juga mencontohkan menolong si Doni dengan cara mengoleskan balsam dan memijat kaki Doni. Nah, seandainya pada waktu itu tidak ada mereka, apakah Doni akan segera sembuh nak? Akan segera enak? Tentu akan sulit karena mungkin dia tertatih-tatih berjalan. Nah, karena ini ada Pak Guru, maka Pak Guru pun yang menolongnya untuk membawanya ke ruang OKS untuk diobati dengan balsam dan dipijat kakinya yang keseleo ya. Nah, dari pelajaran kali ini kita dapat menemukan kesimpulannya bahwa dalam sehari-hari kita itu apabila ada teman yang membutuhkan atau yang memerlukan pertolongan, itu sebaiknya kita tolong meskipun kecil, misalnya seperti yang dilakukan mereka tadi. Mereka memanggil Pak Guru padahal mereka tidak bisa misalnya mengangkat Doni. Nah, dipanggilnya orang lain untuk membawa Doni. Itu juga merupakan suatu pertolongan ya. Menemani di samping orang yang sakit juga merupakan suatu pertolongan. Jadi temannya itu tidak kesepian. Nah, ini adalah contoh dari tolong menolong. Nah, sekarang untuk tugas kali ini langsung mau kalian itu ya membuat video, durasinya cukup 2 menit Nakla, kirim ke HP Lausa nanti. Nah, untuk dalam video ini kalian langsung minta untuk bercerita tentang pengalaman kalian menolong teman. Apa saja terserah, baik yang pertolongannya itu ringan, misalnya memberi pertolongan temannya ketinggalan pulpen atau pensil, atau misalnya temannya terjatuh, atau misalnya teman makanannya tumpah, atau lagi misalnya membantu teman membawa bekal belanja atau apa. Nah, itu merupakan suatu pertolongan. Apapun itu, apapun yang pernah kalian
lakukan terhadap teman kalian, ceritakan melalui video tadi. Naklah cukup 2 menit saja paling lama, asal kalian mengerti apa itu yang dinamakan menolong teman. Nah, untuk kali ini pelajarannya hanya sampai di sinilah. Mudah-mudahan anak-anak kelas semua dapat memahaminya. Dadah.